A. Akuntabilitas. N. Nasionalisme. E. Etika publik. K. Komitmen mutu. A. Anti korupsi. Sri Mulyani, sosok yang dikenal sebagai ibu perekonomian negara ini selalu dapat dengan mudah memunculkan ide dan gagasan baru. Prestasi yang ditorehkan sudah cukup banyak dan luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, dunia pun mengakui hal tersebut dengan diangkatnya beliau sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Etos kerja yang dimiliki Ibu Sri Mulyani sangatlah tinggi. Beliau mampu mengubah stigma negatif dari masyarakat terkait Kementerian Keuangan serta mampu menghadirkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini dibuktikan dengan keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara berturut-turut selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai 2020. Memiliki kemampuan kritis dan lugas serta pola pikir terbuka, mendorong beliau menjadi pribadi yang jujur dan memiliki rasa empati tinggi. Dari beliau kita dapat belajar terkait penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam kehidupan dengan memiliki etos kerja tinggi yang perlu ditiru generasi milenial. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nilai nasionalisme yang dapat kita lihat dari sosok Nadiem Makarim adalah kecintaannya dengan negeri ini. Meskipun beliau lahir dan menempuh pendidikan di luar negeri, tetapi beliau tetap kembali pulang untuk memajukan Indonesia. Apa yang diajarkan orang tuanya terwujud sebagai rasa nasionalisme direalisasikan lewat Gojek, sebuah aplikasi dekakon pertama di Indonesia. Hari ini Nadiem Makarim adalah Menteri Kemendikbudristek RI periode 2019-2024 setelah ditunjuk oleh Presiden dan merelakan jabatan sebelumnya sebagai Direktur Utama Gojek. Ada 20 orang di ruangan ini yang semuanya bersepakat mengatakan ini adalah air soda, dan yang 20 orang tuh pegang mikrofon, Bang. Maka semua orang akan menganggap ini adalah air soda. Maka cara saya menjawab bukan dengan memegang mikrofon satu lagi. Saya menjawab, beri saya waktu, nanti akan tunjukkan bahwa ini adalah air putih dan bukan air soda. Haji Anies Rashid Baswedan, lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969. Cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan ini, sosok yang terkenal santun dalam bersikap dan berbicara. Sebagai pejabat publik, beliau tidak pernah menghardik bawahannya di depan umum. Bahkan tidak sedikit kita melihat cuplikan beliau saat berbincang dengan anak-anak dengan cara berjongkok. Satu hal kesantunan yang kadang sering luput kita lakukan. Rektor termuda saat dilantik sebagai Rektor Universitas Paramadina ini juga menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar, program distribusi guru muda terbaik untuk mengabdi setahun di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh pendidikan. Sikap dan cara pandang mantan Komite Etik KPK ini merupakan refleksi dari etika publik, yaitu nilai-nilai kesantunan, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, memperkenalkan sebuah inovasi yang diberi judul Si Bulu Babe. Tujuannya merespon kebutuhan benih, percepatan produksi benih, transparansi distribusi benih, dan mengevaluasi tingkat keberhasilan, mengukur pertumbuhan ekonomi produksi perkebunan, pemberdayaan masyarakat, dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Minum kopi di pagi hari, kopi Jabar enak sekali. Si Bulu Babe hadir di sini, produksi benih insya Allah terkendali. Nilai dasar PNS yang keempat adalah komitmen mutu. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah, karena layanan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, setiap ASN wajib menjaga komitmen mutu dan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menciptakan program Si Bulu Babe. Program ini mengawasi benih-benih yang sudah disalurkan, apakah benih itu hidup atau mati, atau apakah ada kendala lainnya, sehingga sebuah pelayanan publik tidak dibiarkan begitu saja setelah selesai, namun dilengkapi dengan program evaluasi demi komitmen mutu.
Indonesia bersatu melawan penyakit bangsa yang sudah lama, namanya korupsi. Korupsi harus mati, korupsi harus berhenti. Kalau tidak bangsa kita juga berhenti. Ayo kita perangi korupsi, kata Susi Pujiastuti. Siapa yang tidak kenal beliau? Wanita kelahiran Pangandaran 1965. Sikap kegigihan beliau sudah tidak diragukan lagi. Bermodalkan Rp750.000 pada tahun 1983 untuk mengawali usahanya. Usaha yang bermula dari pengumpul ikan sampai membuat pabrik pengolah ikan, bahkan sampai saat ini beliau memiliki perusahaan jasa penerbangan. 2014, Susi diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Sepak terjang yang luar biasa. Kapal-kapal pencuri ikan ditenggelamkan tanpa ampun. Inilah tolak ukur bahwa kebijakan tersebut mengandung unsur anti korupsi karena tidak terbukti adanya praktik sogok-menyogok demi untuk membebaskan kapal-kapal tersebut. Berangkat dari para tokoh kelima di awal, banyak hal yang dapat dijadikan inspirasi dalam melaksanakan nilai-nilai aneka. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai ASN. Jadi, setiap perbuatannya berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam aneka agar terwujud ASN yang profesional. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be.